Dingin menusuk kulit, lampu neon putih, redup berkedip-kedip di langit-langit ruang jenazah. Di ujung ruangan, seorang pria tua dengan wajah penuh keriput, duduk bersila sambil membaca doa. Namanya Mbah Kosim, pengurus jenazah di RSU Margohadi, yang sudah puluhan tahun bekerja tanpa keluhan. Tapi malam itu berbeda. Tubuh yang dibaringkan di meja baja adalah jenazah seorang wanita muda tanpa identitas. Ditemukan mengambang di sungai dengan tubuh utuh. Namun, wajah hancur seperti dikikis paksa. Polisi yang mengantar jenazah hanya mengangguk dingin dan langsung pergi. Mbah Kasim menggigil, bukan karena dingin, tapi karena aroma aneh yang tiba-tiba memenuhi ruang. Bukan bau busuk, tapi wangi menyengat, seperti kembang 7 rupa yang dibakar. Wangi itu muncul dari mulut jenazah, padahal mulutnya terkunci rapat. Tiba-tiba, lampu padam. Dalam gelap, suara halus terdengar, bukan dari luar, tapi dari dalam ruangan. Suara wanita mendesah, lirih, seakan merintih kesakitan. "Jangan, aku belum mati." Mbah Kasim tercekat, tubuhnya kaku. Di tengah pekatnya gelap, terdengar gesekan pelan, seperti kuku yang menyeret di atas logam meja. Dan saat lampu kembali menyala, jenazah itu tersenyum. Mbah Kasim mematung, senyum tipis di wajah jenazah itu terlalu nyata. Padahal ia sendiri yang baru saja menjahit mulut wanita itu beberapa menit lalu. Tangannya gemetar saat mendekat untuk memastikan. Benar saja, benang jahitan di bibir mayat telah terlepas, tergantung lemas seperti benang layangan putus. "Astaghfirullah," gumam Mbah Kasim pelan, sambil mundur perlahan. Ia tahu, ini bukan pertama kalinya kejadian aneh terjadi, tapi tidak pernah seintens ini. Ia segera menutup tubuh wanita itu dengan kain kafan, lalu mengambil air untuk wudhu. Tapi saat hendak melangkah ke tempat wudhu, terdengar suara berbisik lagi. "Pak, tolong aku masih di sini." Suara itu lirih, namun jelas, seperti seseorang yang berbisik tepat di telinganya. Mbah Kasim menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Ruang jenazah itu hanya dihuni olehnya dan mayat tanpa nama itu. Dengan langkah berat, ia menuju kamar penjaga. Setibanya di sana, ia langsung menyalakan lampu minyak dan membaca ayat kursi keras-keras. Namun, ketika ia membuka pintu untuk keluar, matanya membelalak. Jenazah itu sudah tidak ada di tempatnya. Kain kafan tersingkap, meja logam kosong, tapi jejak kaki basah mengarah langsung ke kamar Mbah Kasim. Jejak kaki basah itu kecil, seperti telapak wanita. Mbah Kasim berdiri terpaku di ambang pintu. Nafasnya tercekat, tubuhnya terasa seperti ditarik ke dalam pusaran rasa takut yang belum pernah ia alami. Pelan-pelan, ia menapaki jejak tersebut. Jejak itu menelusuri lorong sempit di belakang kamar mayat, melewati tumpukan keranda dan kain kafan bekas. Setiap langkah membawa aroma aneh wangi bunga yang bercampur dengan bau amis darah. Langkahnya berhenti di depan lemari pendingin jenazah yang tak pernah dipakai lagi sejak rusak tahun lalu. Pintu lemari itu terbuka sedikit, menganga seperti mengundangnya untuk melihat ke dalam. Dengan tangan gemetar, Mbah Kasim menarik pintunya perlahan. Cahaya dari lampu minyak menyorot ke dalam ruang gelap, kosong. Namun, saat hendak menutupnya kembali, terdengar suara dari balik tubuhnya. Suara perempuan tertawa. Perlahan, ia berbalik. Sosok wanita dengan rambut panjang menjuntai berdiri beberapa langkah darinya. Wajahnya rusak, matanya tak simetris, dan bibirnya robek hingga ke pipi. Tapi yang paling mengerikan adalah ia terus tersenyum. "Pak, mandikan aku," bisiknya. Mbah Kasim berteriak. Tubuhnya limbung dan terjatuh
Tapi saat ia menatap ke arah wanita itu lagi, sosoknya telah menghilang. Tapi satu hal yang pasti, jejak kaki basah kini menuju ke arah pintu keluar. Jenazah itu belum selesai menuntut sesuatu. Pagi menjelang dengan langit mendung. Para staf rumah sakit menemukan Mbah Kasim tergeletak pingsan di lorong. Wajahnya pucat dan bajunya basah oleh keringat dingin. Saat siuman, ia langsung memaksa diri menuju ruang jenazah. Tubuh wanita itu telah kembali ke meja mayat, tertutup kafan, seolah tidak pernah bergerak. Namun, Mbah Kasim tahu semua yang terjadi semalam bukan mimpi. Ia merenung dalam diam, lalu teringat perkataan arwah wanita itu, "Mandikan aku." Dengan tekad yang dibalut ketakutan, Mbah Kasim menyiapkan air dan bunga setaman. Ia menyalakan dupa dan membaca niat. Kali ini bukan hanya sebagai pengurus jenazah, tapi juga sebagai penolong arwah yang gelisah. Saat kafan dibuka, tubuh wanita itu masih utuh. Meski wajahnya tetap rusak, tapi entah kenapa, ada ketenangan yang samar mulai terasa. Saat tangan Mbah Kasim menyiramkan air ke tubuh jenazah, angin dingin berembus pelan dari jendela yang tertutup. Tiba-tiba, jemari mayat itu bergerak. Sekilas, sekedipan mata. Tapi, Mbah Kasim melihatnya. Tak bersuara, ia melanjutkan ritual. Saat siraman terakhir tercurah, terdengar bisikan lirih, seperti ucapan terima kasih. Namun belum sempat ia bernafas lega, air dari bak mandi berubah warna merah, pekat seperti darah, dan suara lirih itu berubah menjadi jeritan yang menggema di seluruh ruangan. "Bukan kau yang kau butuhkan." Jeritan itu mengguncang seluruh ruang mayat. Mbah Kasim terpental ke belakang, menabrak dinding dengan keras. Air mandi bercampur darah menyebar ke lantai, membentuk pola aneh menyerupai huruf-huruf kuno. Dari tengah genangan itu, bayangan wanita muncul perlahan. Sosoknya kini lebih mengerikan. Wajahnya semakin hancur, tapi matanya membelalak penuh dendam. Dari mulut robeknya, darah menetes seperti air liur. "Bukan kau yang kupanggil. Kau menghalangi." Mbah Kasim menunduk sambil membaca ayat-ayat suci. Suaranya bergetar, tapi arwah itu tertawa kecil. Suara tawanya seperti pecahan kaca yang menusuk telinga. "Dia harus bayar." "Siapa?" tanya Mbah Kasim lirih. Arwah itu menatap langsung ke matanya, lalu menunjuk keluar ruangan. "Yang mengambil nyawaku. Dia ada di rumah ini." Seketika, lampu-lampu padam. Udara berubah dingin menusuk tulang. Langkah kaki terdengar dari lorong luar. Tapi kali ini bukan satu, melainkan beberapa. Seperti orang berbaris. Mbah Kasim mengintip dari celah pintu. Ia melihat sesak-sesak gelap berdiri mematung di lorong. Tubuh mereka kaku seperti patung, wajah pucat, mata kosong, namun semuanya menghadap ke arahnya. Arwah wanita itu menyeringai. "Kau sudah melihat mereka. Sekarang, kau juga bagian dari mereka." Tubuh Mbah Kasim membeku. Ia baru menyadari, ia bukan satu Satania yang mengurus mayat terkutuk itu sebelumnya. Mbah Kasim terhuyung keluar dari ruang jenazah. Napasnya tersengal. Sosok-sosok gelap itu tetap diam, tapi mata mereka seperti mengikuti tiap gerakannya. Ia menggenggam tasbih erat-erat, berusaha menahan tangis yang nyaris pecah karena rasa takut yang menggerogoti hati. Di ruang administrasi rumah sakit, ia membuka catatan jenazah. Ia mencari informasi wanita tanpa nama itu dengan harapan ada petunjuk. Tapi yang ia temukan malah mengejutkan. Catatan pengurusan mayat itu kosong. Tidak ada data pengantar, tidak ada nomor registrasi, tidak ada tanda tangan polisi. Seolah mayat itu tidak pernah tercatat secara resmi. Namun, lebih mengerikan lagi, ia menemukan folder lama berdebu di laci terbawah. Isinya foto-foto jenazah yang dulu ditangani di ruang itu. Ada satu folder kecil berjudul
Kasus gantung diri massal 1998. Saat dibuka, wajah-wajah dalam foto-foto itu terasa familiar. Wajah-wajah dari sosok-sosok hitam yang berdiri di lorong tadi malam. Mbah Kasim menggigil. Mereka semua pernah diurus di ruang itu. Dan semuanya meninggal tidak wajar. Salah satu foto jatuh ke lantai. Ia memungutnya dan mendadak jantungnya mencelos. Itu foto seorang pria muda dengan luka jerat di leher. Di balik fotonya tertulis Dr. Bayu, penanggung jawab otopsi wanita. Tanpa nama. Mbah Kasim menatap pintu. Ia tahu harus menemui seseorang malam ini. Langit malam diselimuti awan tebal. Mbah Kasim dengan tubuh renta namun tekad bulat melangkah menuju rumah Dokter Bayu, satu-satunya nama yang terhubung dengan jenazah wanita terkutuk itu. Rumah Dokter Bayu terletak di ujung kota, terpencil dan sepi. Pagar besi berkarat berderit saat dibuka. Tidak ada lampu menyala. Mbah Kasim mengetuk pintu berulang kali, tapi tak ada jawaban. Saat hendak pergi, pintu itu terbuka perlahan. Sendiri di dalam, bau busuk langsung menyergap. Bau daging membusuk. Ia menutup hidung dengan lengan dan masuk perlahan. Memanggil, Dokter Bayu. Ruang tamu kosong, tapi berantakan. Majalah berserakan, kursi terguling, di dinding terpampang foto keluarga. Wajah Dokter Bayu tersenyum bersama seorang wanita muda, wajahnya hancur. Tapi jelas, itu wanita tanpa nama dari kamar jenazah. Jantung Mbah Kasim nyaris berhenti. Ia menyusuri lorong rumah sampai tiba di kamar mandi. Pintu tertutup, tapi dari dalam terdengar suara air menetes dan isakan pelan. Dengan gemetar, ia mendorong pintu. Dokter Bayu duduk bersimpuh di sudut kamar mandi. Memeluk lutut, wajahnya kosong. Di dinding belakangnya tertulis dengan darah, "Aku sudah mandi, sekarang giliranmu." Tiba-tiba, wajah wanita itu muncul di cermin. Tertawa, lampu padam, pintu mengunci sendiri. Dan jeritan Dokter Bayu mengisi malam. Pagi harinya, berita mengejutkan menyebar cepat. Dokter Bayu ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya. Lehernya terlilit selang air, wajahnya membiru, dan matanya membelalak menatap cermin retak di depannya. Tapi yang paling membuat geger, di dinding kamar mandi tertulis kalimat yang sama seperti laporan tahun 1998, persis saat kasus gantung diri massal terjadi. "Aku sudah mandi. Sekarang giliranmu." Mbah Kasim tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah kutukan yang belum usai. Arwah wanita itu tidak sekadar gentayangan. Ia menuntut balas satu persatu. Siapapun yang terlibat dalam kematiannya akan dihabisi. Malamnya, Mbah Kasim kembali ke ruang jenazah, menyalakan pelita dan duduk bersila. Ia membuka kembali folder lama yang tersisa. Terdapat daftar 7 orang yang dulu terlibat dalam proses otopsi wanita itu. 3 di antaranya sudah meninggal misterius. Satu nama terakhir membuat tengkuknya dingin. Kepala rumah sakit saat ini Dr. Indarto. Ia segera menuju kantor Dr. Indarto. Tapi saat tiba di ruangan itu, lampu sudah padam, pintu tidak terkunci. Di dalam hanya ada meja kosong dan sebuah koper berisi foto-foto otopsi lama. Semua korban tampak tersenyum dengan senyum robek di pipi, persis seperti arwah wanita itu. Tiba-tiba, suara napas berat terdengar dari balik lemari arsip dan suara lirih bergema. "Dia masih menyimpan potonganku." Suara itu mengalun lirih dari balik lemari arsip, seperti bisikan dari dunia lain. Mbah Kasim menahan napas, mendekat perlahan, dan membuka pintu lemari dengan tangan gemetar. Di dalamnya gelap, tapi sesuatu berkilau di sudut bawah. Sebuah toples kaca tua, tertutup kain kafan kecil, dan di dalamnya sehelai rambut panjang
berlumur darah. Tiba-tiba, tubuh Mbah Kasim bergetar hebat. Dalam sekejap, ia melihat kilasan masa lalu sebuah ruangan otopsi. Para dokter berdiri, mengelilingi meja, dan wanita itu, tubuhnya utuh. Tapi mereka memotong rambutnya, mencabut kukunya, mengiris wajahnya. Suara tangis menyayat, memecah penglihatan itu. Ketika tersadar, Mbah Kasim melihat sosok wanita itu berdiri di pojok ruangan. Rambut panjangnya menjuntai basah, matanya merah menyala, dan wajahnya kini lebih utuh, kecuali sebagian pipi yang masih hancur. Dia yang memerintah mereka. Dia ambil semua bagian tubuhku untuk ritual, katanya pelan. Siapa? Tanya Mbah Kasim terbata. Wanita itu menunjuk lurus ke arah lukisan besar di dinding potret Dr. Indarto. Tersenyum angkuh dengan tatapan tajam. Mbah Kasim menoleh, dan potret itu tiba-tiba berubah. Wajah Dr. Indarto kini berdarah, dengan mata bolong dan mulut menjahit sendiri. Dan suara wanita itu berbisik lagi di telinganya. Kembalikan bagian tubuhku, atau aku akan ambil milikmu. Mbah Kasim mundur perlahan. Tatapannya terpaku pada lukisan Dr. Indarto yang kini meneteskan darah dari matanya. Darah itu jatuh ke lantai, menetes satu persatu hingga membentuk pola lingkaran seperti simbol pemanggilan arwah. Angin dingin menyapu ruangan. Suara rintihan terdengar dari balik dinding, pelan tapi jelas, seakan banyak jiwa yang merintih minta dilepaskan. Mbah Kasim bergegas keluar, membawa toples berisi rambut dan folder berisi dokumen otopsi. Ia menuju ruang bawah tanah rumah sakit Ruang Lama yang konon pernah digunakan untuk praktik gelap saat masa reformasi. Di sana, ia menemukan ruangan kecil tersembunyi di balik dinding palsu. Aroma dupa dan darah bercampur di udara. Lilin hitam masih menyala. Dan di tengah ruangan, ada meja batu tempat ritual dilakukan. Di atasnya, ada koper lain berisi kuku, serpihan kulit, dan potongan gigi. Semuanya milik wanita itu. Tiba-tiba, sosok Dr. Indarto muncul di ambang pintu. Jangan ganggu Mbah, katanya datar. Dia milikku. Sudah aku segel dengan ritual. Mbah Kasim menatap tajam. Kau korbankan dia demi ilmu hitam. Indarto tersenyum bengis. Dan sekarang dia kembali. Tapi aku tak akan biarkan dia bebas. Seketika, tubuh wanita itu muncul di balik Indarto, tapi kali ini utuh, berlumuran darah dan menatap tajam. Ia mengulurkan tangan, menarik Indarto ke dalam meja ritual. Teriakan dokter itu menggema. Ruangan bergetar, dan saat semuanya sunyi, hanya toples-toples kosong yang tersisa. Suasana ruang bawah tanah mendadak hening. Api lilin padam satu persatu, menyisakan kegelapan total. Mbah Kasim meraba-raba dinding. Napasnya memburu, tapi tiba-tiba cahaya merah samar muncul dari meja batu. Sosok wanita itu berdiri di atasnya. Tubuhnya kini utuh, kuku, rambut, dan potongan wajah telah kembali seperti semula. Ia memandang Mbah Kasim, tak lagi dengan kemarahan, tapi dengan tatapan penuh luka. Dia sudah kubawa, tapi dendam belum selesai. Bisiknya lirih. Mbah Kasim tahu, arwah ini butuh dilepaskan, bukan hanya dibalaskan. Ia menggelar kain kafan baru, menyiapkan air suci, lalu memulai ritual pemakaman yang lengkap, sesuatu yang dulu tidak pernah didapatkan oleh si wanita malang itu. Dengan doa tulus dan linangan air mata, ia mengucap, ampunilah mereka yang menzalimi, dan bebaskan dia dari amarahnya. Angin berembus lembut. Sosok wanita itu perlahan-lahan memudar. Senyum kecil mengembang di wajahnya. Tidak menyeramkan, tapi damai. Lilin menyala sendiri. Aroma wangi melati memenuhi ruang. Namun, saat Mbah Kasim hendak pergi, ia melihat satu toples masih tersisa. Isinya
Sebuah jari kecil belum dikembalikan, dan dari sudut ruang, suara bisikan mengalun. Belum selesai, masih ada satu. Mbah Kasim menoleh cepat, bayangan hitam menjalar dari dinding. Dan suara tawa perempuan terdengar lagi. Ritual belum sepenuhnya usai. Toples itu dingin di tangan Mbah Kasim. Jari kecil di dalamnya masih tampak utuh, kukunya panjang, seperti belum membusuk. Namun dari dalam kaca, seolah jari itu bergerak berdenyut pelan, hidup. Ia tahu, selama potongan itu belum dikembalikan, arwah wanita itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Malam itu juga, ia membawa jari tersebut ke pemakaman belakang rumah sakit. Di sana sudah disiapkan liang kecil, ditandai batu nisan bertuliskan, "Tak dikenal, wanita tanpa nama, 1998. Dengan hati-hati, ia membuka kain kafan yang menutupi makam sementara dan meletakkan jari itu ke dalam tanah. Membungkusnya kembali dengan doa dan air suci. Namun, sebelum menutup makam, angin berhenti. Semua suara menghilang. Sunyi mencekam menguasai sekeliling. Tiba-tiba, dari balik pohon beringin tua, muncul sosok wanita itu sekali lagi. Kali ini dengan wajah damai, rambut terurai rapi, mengenakan kebaya putih bersih. Ia tersenyum lembut pada Mbah Kasim. Bukan lagi senyum menyeramkan, tapi seperti seseorang yang akhirnya tenang setelah bertahan-tahan tersiksa. "Terima kasih, Pak," bisiknya. Tubuhnya perlahan menghilang menjadi debu cahaya yang naik ke langit. Langit malam yang kelam kini terbuka, menampakkan bulan penuh bersinar terang. Mbah Kasim tersenyum lega, tapi saat ia hendak berbalik pulang, di bawah batu nisan itu, tanahnya bergerak seolah ada yang ingin keluar. Seminggu berlalu, rumah sakit kembali berjalan seperti biasa. Ruang jenazah kini tampak lebih terang, lebih tenang. Tak ada lagi suara-suara lirih, tak ada bayangan hitam di lorong. Mbah Kasim masih setia di ruang itu. Namun sejak malam pemakaman terakhir, ia jadi lebih pendiam. Pandangannya sering kosong, seolah pikirannya selalu berada di antara dunia hidup dan mati. Suatu malam, ambulans datang membawa jenazah baru. Perempuan, muda, tanpa identitas. Tubuhnya utuh, tapi wajahnya hancur akibat kecelakaan tragis. Para perawat menyerahkan mayat itu ke Mbah Kasim dan segera berlalu. Ia berdiri mematung, memandangi tubuh di atas meja baja. Perlahan, ia membuka kain penutup wajahnya dan dunia seakan berhenti. Wajah wanita itu identik, sama seperti arwah yang baru saja ia kuburkan. Luka di pipi, rambut panjang, kuku retak. Mbah Kasim mundur dengan napas tertahan. Tangannya gemetar hebat. Ia tahu itu bukan kebetulan, bukan pula reinkarnasi. Tiba-tiba mata jenazah itu terbuka. Sudah kubilang, ini belum selesai. Lampu padam. Dari dalam ruang mayat terdengar suara tertawa pelan, lalu berubah menjadi jeritan panjang yang menggema sampai ke lorong rumah sakit. Dan malam itu tak pernah benar-benar berakhir.